Di satu sisi bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak untuk mendapatkan hak ekonomi di satu sisi, itu harus dihormati oleh siapapun. Tapi di sisi lain pengguna musik, pelaku usaha juga harus menghormati hak atau hak intelektual dari pencipta, tentu dengan tingkat kemampuan yang tadi kalau menurut saya perlu dibedakan antara pelaku usaha besar, menengah, dan kecil termasuk UMKM. Menurut saya begitu aspek keadilannya. Oke, berarti sampai detik ini masih belum ada perbedaan ya Pak Hufron ya terkait dengan usaha menengah kecil atau menengah yang ke atas untuk dalam pemutaran musik atau lagu di halayak umum ini masih belum ada ya Pak ya perbedaan itu ya? Saya belum baca secara detail, tapi dalam banyak berbagai berita, dalam berbagai banyak narasi itu kayaknya ini masih bersifat umum gitu. Maksud saya tentu harus ada aspek proporsionalitas, asas keseimbangan sehingga dua-duanya ini bisa jalan, bisa hidup gitu. Jadi Oke, Pak Hufron, tapi kalau misalkan peraturan ini atau regulasi ini tidak dijalankan dengan secara adil dan baik, apakah nantinya akan ada ancaman yang jauh lebih buruk lagi terkait dengan pertumbuhan musik di Indonesia sendiri, Pak Hufron? Ya, jadi kalau menurut saya, bicara hukum dan ekonomi atau analisis ekonomi terhadap hukum, sesungguhnya hukum itu juga harus mendorong terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, hukum itu harus mendorong terhadap pertumbuhan keberlanjutan musik atau hak cipta yang dimiliki itu agar kemudian dihargai di satu sisi, tetapi di sisi lain juga harus menghargai juga, memperhatikan juga pada aspek kemampuan bagi pelaku usaha. Jadi tidak boleh saling mematikan, tapi saling koeksistensi, saling menghidupi agar ekonomi kreatif tumbuh di satu sisi, tapi juga musik itu juga tumbuh. Jadi dunia musik juga tumbuh, dunia usaha juga tumbuh, sehingga ekonomi bisa menghidupi dua-duanya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Hufron atas waktunya yang sudah memberikan kami mungkin ilmu baru terkait dengan royalti musik ini yang membuat apakah ini bisa menjadi ancaman atau bahkan mungkin sebuah keuntungan bagi kedua belah pihak. Sekali lagi terima kasih Pak Hufron atas waktunya di malam hari ini. Semoga nanti kita akan bisa bertemu lagi di lain pembahasan.